Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu, segenap karyawan karyawati Rumah Sakit Umum Queen Latifah Yogyakarta yang kami hormati, dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur masih senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, di hari yang pertama di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan dan juga kekuatan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah SWT, perkenan kami menyampaikan kultum pada kesempatan jelang buka hari ini. Semoga bisa bermanfaat nantinya kepada pribadi saya sendiri dan juga kepada pemirsa sekalian. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut bisa kita ambil hikmahnya bahwa setiap aktivitas hidup kita, baik itu aktivitas di keluarga, aktivitas di masyarakat, aktivitas di dunia kerja, semuanya harus kita tujukan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seluruh kegiatan yang kita lakukan, baik kaitannya dengan diri pribadi, dengan keluarga, masyarakat, maupun aktivitas kerja, itu kita niati hanya ikhlas mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas merupakan ibadah, satu syarat ibadah yang akan diterima. Ketika perbuatan atau amal yang kita lakukan tidak ikhlas, hanya untuk mengharap imbalan semata dari manusia, maka kita pasti akan kecewa, atau dalam istilahnya kita akan merugi. Untuk itu, ikhlas sebuah dasar penting pondasi hidup kita, baik dengan kaitannya dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan aktivitas kerja. Apapun yang kita kerjakan, kita niati itu sebagai ibadah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kebaikan akhirat maupun juga kebaikan di dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, betapa usaha yang berat kita lakukan. Sesuatu yang kita lakukan, apapun itu, harus kita dasari dengan hati yang ikhlas. Ikhlas artinya adalah murni. Sesuatu yang kita lakukan hanya murni, kita tujukan kepada Allah, tidak untuk mengharapkan pujian dari manusia. Sehingga usaha yang kita lakukan, semua itu akan tercatat oleh Allah dan akan mendapatkan balasan di sisinya. Ketika tidak ikhlas yang kita lakukan karena mengharap semata imbalan dari manusia, maka ya sebatas dunia yang kita dapatkan, tapi di akhirat nanti kita akan merugi, tidak akan mendapat balasan satu apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu pemirsa, segenap karyawan karyawati Rumah Sakit Umum Queen Latifah Yogyakarta yang kami hormati, ikhlas sekali lagi menjadi pondasi penting dalam hidup kita. Dan orang yang ikhlas nanti insya Allah akan senantiasa diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Sebagai contoh kecil, sebuah kisah kita sampaikan. Ketika dulu ada seorang santri, dia memiliki hasil kebun. Bisa dikatakan hasil kebun tersebut adalah ketela. Dia sowan kepada sang kiai, membawa ketela tersebut dari hasil panennya sendiri, kemudian dipersembahkan, diberikan kepada sang kiai dengan hati yang ikhlas. Apa yang dilakukan oleh sang kiai merasa bangga kepada santrinya. Kemudian saking bangganya kepada santrinya, tadi sang kiai yang diberi ketela,
Kemudian santrinya ketika mau pulang, dia dibawakan seekor kambing. Pemirsa rahimakumullah, itulah hasil yang didapatkan oleh seseorang yang ketika perbuatan diwujudkan dengan niat yang ikhlas, tidak mengharap kepada siapapun, dia pasti akan diberikan pahala yang lebih baik dari apa yang dia usahakan. Sebaliknya, orang yang tidak ikhlas, di kisah yang kedua, dia pasti akan merugi. Dia juga seorang santri, memberikan sang kiai kambing, tapi dia dengan niat dan harapan, nanti pasti kiai akan memberikan sapi atau lembu dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi, pemirsa sekalian? Sang kiai memberikan santri, ketika mau pulang, dia diberikan ketela dari pemberian santri yang pertama yang datang. Buktinya, merugilah orang yang tidak ikhlas. Jadi Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, mari dalam hidup ini kita dasari sesuatu perbuatan itu dengan niat yang ikhlas, karena niat ikhlas sebagai syarat utama bahwa amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kultum jelang buka hari ini, di puasa yang pertama ini. Kami mengucapkan selamat berbuka puasa kepada segenap karyawan karyawati RSUPin Latifah Yogyakarta. Semoga ibadah puasa kita yang hari pertama ini khususnya diterima dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.